Film ini berjudul Sisu. Get off the horse! What do you got there? You got gold in those bags? We got gold! Thank you, Pada tahun 1944, Uni Soviet dan Finlandia memutuskan untuk melakukan gencatan senjata terhadap pasukan tentara Nazi. Akibat dari keputusan itu, pasukan Nazi harus mundur dari wilayah tersebut. Kakek ini bernama Atami Korpi. Atami Korpi adalah mantan komandan pasukan khusus terkuat yang dimiliki negara Finlandia. Namun karena usianya yang sudah tua, Atami memutuskan untuk pensiun dan memilih menjadi penambang emas. Pada saat itu Atami sedang menambang di wilayah yang bernama Lapland. Wilayah tersebut merupakan bekas dari sisa-sisa peperangan. Selama dia menambang, Atami tidak pernah pulang ke rumahnya, karena dia fokus pada penambangan yang dia lakukan saat ini. Di sana juga Atami ditemani oleh anjing dan kuda kesayangannya. Pada suatu ketika, Atami secara tidak sengaja menemukan gumpalan emas yang sangat besar pada saat dia sedang menggali tanah. Dengan emas sebesar itu, Atami memutuskan untuk pulang setelah mengumpulkan semua bongkahan emas tersebut. Namun dalam perjalanannya, dia harus berpapasan dengan pasukan Nazi yang sedang kembali ke Jerman. Namun pasukan Nazi itu mempersilahkan Atami untuk lewat, karena tidak boleh lagi membunuh ataupun melakukan gencatan senjata. Atami pun berkuda dengan sangat tenang. Namun di sepanjang jalan, Atami melihat mayat-mayat yang digantung yang diakibatkan oleh peperangan. Saat meneruskan perjalanannya, Atami kembali bertemu dengan tentara Nazi. Namun pada saat ini dia tiba-tiba dihentikan oleh pemimpin pasukan tersebut. Mau tidak mau, Atami pun harus turun dari kudanya. Where you think you go? Pasukan itu lalu menggeledah apa yang dibawa oleh Atami. Setelah melihat apa yang ada di dalam tas, tentara itu lalu berniat untuk menghabisi Atami dengan tujuan agar mereka bisa membawa emas tersebut. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu kalau yang sedang mereka hadapi adalah mantan tentara terkuat Finlandia. Atami yang sudah tidak bisa menahan emosi pun langsung menghajar mereka semua. Thank you, Dengan hanya menggunakan sebilah pisau, dia mampu membunuh semua tentara itu. Keributan itu pun terdengar oleh tentara lainnya yang bernama Bruno. Bruno dikenal sebagai komandan yang sangat kejam. Saat mengecek tempat kejadian, Bruno menemukan potongan emas milik Atami yang tertinggal. Setelah melihat anak buahnya yang terbunuh, Bruno pun langsung mengejar Atami dan menembaknya dengan tank. Beruntungnya dalam kejadian itu Atami berhasil selamat dan kabur dari tempat tersebut. Namun sayangnya tak jauh dari lokasi itu, dia malah terjebak di ladang ranjau yang membuatnya terkena ledakan. Namun lagi-lagi Atami berhasil selamat dari ledakan tersebut. Padahal ledakan itu bisa saja membunuh beberapa orang sekaligus. Beberapa saat kemudian, Bruno dan pasukannya kembali muncul. Dia pun terkejut saat melihat Atami yang masih hidup. Karena penasaran dengan kekuatan Atami, Bruno pun menyuruh bawahannya yang bernama Wolf untuk menembak Atami. Akan tetapi, lagi-lagi Atami mampu menghindar dengan sangat cerdik. Melihat itu, Bruno pun merasa kebingungan. Dia akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mengecek Atami yang bersembunyi di balik asap. Namun secara tiba-tiba pasukan itu harus mati karena dilempar bom ranjau oleh Atami. Melihat kejadian itu, Bruno lagi-lagi menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Atami, sehingga dia bisa menangkap dan membunuh Atami.
Tapi Bruno mulai berpikir kalau dia menumbalkan anak buahnya lagi, maka dia akan kehabisan pasukan. Dan oleh karena itu, dia pun menyuruh Wolf untuk memanggil 2 tawanan perang dari dalam mobil. Bruno kemudian mencoba berjalan ke arah Atami. Di sana dia menemukan kalung militer milik Atami. Setelah itu, Bruno dan pasukannya kembali mencari Atami. Untuk menghindari ranjau, mereka menyuruh 2 tawanan untuk berjalan di depan. 2 tawanan itu bernama Aino dan Sarah. Di sisi lain, Wolf baru saja menerima perintah dari jenderal yang memintanya untuk segera pergi dari Finlandia. Menurut sang jenderal, Atami adalah orang yang sangat menakutkan. Karena berdasarkan cerita, Atami menjadi brutal setelah keluarganya dibunuh oleh pasukan Uni Soviet. Dan sebagai pembalasan dendam, Atami membantai 300 tentara Uni Soviet hanya dengan seorang diri. Selain itu, dia juga dijuluki sebagai orang yang tidak bisa mati. They gave him a name. They call him Koshai. Meskipun telah diceritakan tentang Atami, Bruno tetap ingin membunuhnya. Dia mengatakan kepada Wolf kalau pasukan ini akan digantung oleh Hitler, karena mereka sudah kalah dalam peperangan. Apabila ingin selamat, maka Wolf dan yang lainnya harus menuruti perintah Bruno untuk membunuh Atami dan mengambil semua emasnya. Dengan begitu, mereka bisa terhindar dari hukuman pemerintah. When we get back, that gold is our way out. Atami yang merasa kecapean pun memilih beristirahat di sebuah bangkai mobil perang. Di sana dia juga mencabut peluru yang ada di tubuhnya. Tak lama setelah itu Atami mendengar suara mobil, yang ternyata adalah pasukan dari Bruno. Atami lalu memutuskan untuk bersembunyi di bawah mobil terakhir. Dengan gesitnya Atami melompat ke bawah mobil tanpa terdeteksi sedikit pun. Saat bersembunyi, dia sengaja menghancurkan tangki bensin agar dirinya tidak tercium oleh anjing pelacak. Setelah itu, dia langsung melarikan diri ke arah berlawanan. Walaupun ditembaki ratusan peluru dan juga dikejar anjing pelacak, Atami tetap sulit untuk dibunuh. Dia bahkan nekat membakar dirinya sendiri lalu melompat ke dalam danau. Bruno lalu menunggu Atami untuk naik ke atas permukaan. Karena sekuat apapun, manusia pasti tetap membutuhkan nafas. Dan tak berselang lama, Atami muncul ke permukaan. Bruno pun langsung memberi perintah untuk menembaknya. Air danau itu lalu berubah menjadi merah, yang menandakan kalau Atami sudah tewas. Bruno lalu menyuruh anak buahnya untuk menyelam dan mengambil emas milik Atami tersebut. Namun tak disangka-sangka, melihat air danau yang semakin merah, Bruno pun memaksa anak buahnya yang lain untuk menyelam. Tapi lagi-lagi Atami mampu menghabisinya. Hal itu pun membuat salah satu anak buah Bruno ketakutan. Dia akhirnya memutuskan untuk kabur. Tetapi nyawanya tidak bertahan lama karena Wolf berhasil menembaknya. Atami yang melihat itu pun segera naik ke daratan, lalu menggunakan tubuh anak buah Bruno sebagai tameng untuk kabur. Singkat cerita, Atami berhasil menjauh dari kejaran Bruno dan pasukannya. Dia kemudian memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Namun setibanya di sana, Atami terkejut karena melihat semua rumah warga yang telah habis terbakar. Atami lalu memilih untuk tidur di rumah kosong yang ada di sana. Di momen itu, Atami mengingat kembali masa-masa ketika dia ikut berperang dulu, yang terkadang membuatnya sedih. Lalu secara tiba-tiba Atami mendengar suara anjingnya. Namun anjing kesayangannya itu muncul dengan membawa bom. Akhirnya kali ini Atami tidak bisa menghindar dari jebakan itu. Tidak hanya itu, dia juga harus menahan siksaan dari Bruno yang menggantungnya dari tiang jalanan. Beberapa detik kemudian tubuh Atami menjadi kaku. Setelah dicek oleh Bruno, akhirnya Atami pun benar-benar tewas. Namun setelah kepergian Bruno, Atami kembali bernafas. Atami ternyata berhasil bertahan hidup. Sampai ada pesawat yang lewat, berkat angin pesawat itu, akhirnya Atami bisa terlepas dari tiang. Walaupun dia harus berhadapan dengan 2 pilot Nazi yang baru saja mendarat, salah satu pilot itu kemudian menodongkan pistol ke arah Atami. Tapi dengan sigap, Atami dengan brutal langsung membunuhnya hanya dengan 1 kaki. Kini giliran 1 orang pilot yang tersisa. Dengan santainya Atami menghantam kepala pilot tersebut sampai bocor. Namun di sini Atami tidak langsung membunuhnya, karena dia masih membutuhkan tumbangan untuk balas dendam kepada Bruno. Atami lalu menukar pakaiannya dengan pilot tersebut.
Namun sebelumnya dia membersihkan luka-luka di tubuhnya terlebih dahulu. Dengan luka sebanyak itu seharusnya Atami sudah lama mati. Tapi entah bagaimana dia masih bisa selamat dan tetap bertahan hidup. Singkat cerita, Atami mengirim pesawat milik pilot tersebut untuk mencegat Bruno dan pasukannya. Dan tidak hanya menghalangi jalan, dia juga telah menghabisi pilot itu di dalam pesawat. Bruno dan pasukannya pun terkejut. Bruno yang sudah ketakutan akhirnya menyuruh pasukannya itu segera pergi. Di sisi lain, para tawanan justru terlihat sangat senang, terutama si Aino. Sebagai sesama orang Finlandia, wanita ini percaya kalau Atami benar-benar kembali. Menurutnya orang seperti Atami itu tidak akan pernah berhenti begitu saja. Who's the strongest? Dan benar saja setelah Aino berbicara, kedua penjaga tawanan tiba-tiba diserang secara misterius. Kemudian Atami muncul dari bawah mobil. Dan tanpa membuang banyak waktu, dia langsung membagikan senjata kepada para tawanan. Tapi sebelum itu, Atami dan Aino harus menembak mobil tawanan tersebut. Setelah menembak mobil itu, Atami lalu melompat ke atas tank. Sedangkan Aino dia menyamakan posisi mobilnya dengan truk yang membawa tentara di depannya. Lalu para tawanan pun langsung menembak semua tentara yang ada di truk tersebut. Sementara itu, Atami sedang berusaha menghancurkan tank baja. Dan Bruno yang menyadarinya pun segera menjatuhkan Atami dari atas tank. Namun dengan kekuatan penuh, Atami berhasil naik lagi ke atas tank tersebut. Dan akhirnya Atami pun bertarung melawan Wolf. Keep going. Momen ini kemudian dimanfaatkan oleh Atami untuk menghajar Wolf tanpa ampun. Dan ketika dia akan membunuhnya, tiba-tiba ada sepeda motor menghampiri Atami. Awalnya dia mengira akan diserang oleh dua orang tersebut. Tapi setelah tahu siapa Atami sebenarnya, mereka langsung pergi dari tempat itu. Melihat ada motor, Atami pun segera menaikinya untuk mengejar Bruno. Dia sudah tidak peduli lagi dengan Wolf, karena Wolf akan menjadi mangsa bagi para tawanan yang sudah bebas. Di waktu yang sama, Bruno dan satu anak buahnya telah sampai di suatu tempat. Rencananya dia akan terbang menggunakan pesawat. Namun karena rakus, Bruno sengaja membunuh anak buahnya karena tidak mau berbagi emas dengan siapapun. Tapi rencananya itu tidak semulus yang dia bayangkan karena Atami sudah menghadangnya. Dan pada akhirnya Bruno dan pilotnya memang berhasil lepas landas. Namun mereka tidak sadar kalau Atami berhasil menyelinap ke dalam pesawat tersebut. Bruno pun segera mengambil senjatanya untuk menghabisi Atami. Namun usahanya sia-sia, karena Atami bergerak jauh lebih cepat. Keduanya pun bertarung menggunakan tangan kosong. Dan tanpa rasa lelah sedikit pun Atami mampu bertarung dengan sangat beringas. Bruno yang merasa sudah muak akhirnya menghajar Atami dengan sekuat mungkin. Akan tetapi Atami benar-benar tidak bisa mati. Hingga akhirnya Atami kembali bangkit lalu menjatuhkan Bruno dengan roket balistik, yang membuat Bruno pun meledak dan hancur berkeping-keping. Walaupun sudah menghabisi Bruno, Atami masih harus berjuang untuk tetap hidup, karena si pilot telah tewas kehabisan darah. Pesawat itu pun mulai terjatuh dengan sangat cepat. Ajaibnya, Atami tetap berhasil selamat dalam kecelakaan itu. Dia hanya terkubur di dalam lumpur selama beberapa menit saja. Di sisi lain, tawanan yang berhasil membajak tank milik tentara Nazi, mereka pun menangkap Wolf hidup-hidup untuk diserahkan kepada pasukan Finlandia. Oliko teitä muita? Di akhir film, Atami memutuskan untuk pergi ke bank di pusat kota untuk menukarkan emasnya dengan uang. Semua orang di dalam bank pun langsung ketakutan saat melihat Atami yang masih bercucuran darah. Atami lalu mengeluarkan semua emasnya untuk ditukarkan dengan uang. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.